Tim Myanmar bukan hanya pemain di bidang yang tidak mencapai level, tapi tim sendiri yang kalah. Mereka tidak mengambil bola dengan cepat dan tidak memberikannya dengan cepat. Benar-benar sekelompok negro orang-orang ini menyerahkan bahkan setelah pelatihan. Sudah menendang bola itu sepanjang hidupku, aku bahkan tidak bisa memberikan umpan normal sampai sekarang. Apa yang akan terjadi jika penyerang berpengalaman seperti Keo Koko dipanggil ketika dia berada di air? Pria sejati, tim anak tidak akan menang dan tim dewasa kalah. Timnas Indonesia hajar Myanmar 1-0 di pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Tuan Ma, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam. Gol diciptakan Asnawi Mangku Alam usai memanfaatkan kemelut di lemparan ke dalam Pratama Arhan. Indonesia langsung bermain menekan sejak pertandingan dimulai, namun ancaman justru dihasilkan Myanmar di awal permainan. Myanmar mampu mengancam gawang Indonesia pada menit ketiga lewat sontekan Luin Mau Aung yang memanfaatkan kurang konsentrasi barisan pertahanan Indonesia. Untungnya sontekan Luin Mau Aung masih sedikit melenceng ke sisi kiri gawang Indonesia. Indonesia kemudian mengancam gawang Myanmar pada menit ke-14 melalui sundulan Hoki Caraka usai meneruskan umpan silang dari Marcelino Ferdinand. Sayangnya sundulan Hoki Caraka masih mengarah tepat ke penjaga gawang Myanmar. Pada menit ke-18 Myanmar mampu mengancam gawang Indonesia melalui sepakan pojok yang mengarah langsung ke gawang Indonesia. Namun kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi berhasil memblok bola meski usai melompat badannya membentur tiang gawang. Tapi untungnya Cahya dalam kondisi yang baik-baik saja usai mendapatkan perawatan. Di menit ke-36 asisten Sintayong Shin Yeol-gyu mendapat kartu kuning usai protes berlebihan kepada wasit. Kemudian pada menit ke-38 Myanmar membahayakan gawang Indonesia lewat tembakan jauh Wintain yang membentur mister gawang tim merah putih. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol yang tercipta. Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Myanmar di babak pertama. Di awal babak kedua Sintayong langsung menurunkan 3 pemain Asnawi Mangku Alam, Victor Detan dan Rafael Struijk. Asnawi menggantikan Alfian Tuniko, Victor Detan menggantikan Argan Kaka, dan Rafael Struijk digantikan oleh Janadin Faris. Di menit ke-56 sebuah skema serangan yang dibangun lewat permainan dari kaki ke kaki diakhiri tembakan keras Argan Fikri, namun percobaan tembakan akan masih terlalu melambung. Kemudian pada menit ke-59 percobaan tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan Rafael Struijk juga masih mengarah tepat ke gawang Myanmar. Pada menit ke-73 Sintayong memainkan Robbie Darwish menggantikan Hoki Caraka untuk menambah kekuatan di lini tengah Indonesia. Di menit ke-76 timnas Indonesia berhasil membowong gawang Myanmar lewat tembakan keras Asnawi Mangku Alam usai memanfaatkan situasi kemelut dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kemudian pada menit ke-79 Indonesia mengancam gawang Myanmar melalui tendangan keras Rafael Struijk, namun tembakan masih bisa diblok kiper Myanmar. Di menit ke-83 Indonesia kembali mengancam gawang Myanmar lewat sundulan KD Ariel usai meneruskan lemparan ke dalam jarak jauh dari Robbie Darwish. Namun sundulan KD Ariel dapat ditepis kiper Myanmar. Pada menit ke-88 Sintayong memasukkan Ronaldo Kuatih untuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Berikut komentar rakyat Myanmar setelah kalah tipis atas Indonesia di kandang mereka sendiri dengan skor 0-1. Tim Myanmar bukan hanya pemain di bidang yang tidak mencapai level, tapi tim sendiri yang kalah. Mereka tidak mengambil bola dengan cepat dan tidak memberikannya dengan cepat. Benar-benar sekelompok negro orang-orang ini menyerahkan bahkan setelah pelatihan. Sudah menendang bola itu sepanjang hidupku, aku bahkan tidak bisa memberikan umpan normal sampai sekarang. Apa yang akan terjadi jika penyerang berpengalaman seperti Keo Koko dipanggil ketika dia berada di air? Pria sejati, tim anak tidak akan menang dan tim dewasa kalah. Mau Mangulin sangat buruk, Myo yang lain Win tidak dalam posisi untuk menjadi pelatih terpilih. Mengejutkan bahwa ia tidak termasuk penyerang sejati, dan Yan Kuat Tua Hati ketika mengangguk Kausang Mona sakit. Lat Wei Bon tidak dalam posisi yang dipilih.
Kalau Titit Aung masih di lapangan mungkin Asnawi bisa ngeblok. Sangat menyedihkan bahwa dia tidak bisa menggunakan peluang di babak pertama. Katanya nggak mau main-main sama anak-anak jadi dipotong. Dia ingin bermain dengan tim besar yang akan bermain di Piala Dunia. Tidak ada penyerang di Myanmar yang bisa diandalkan. Kelemahan tertinggi kelas menengah bagus. Orang belakang masih ngasih gol. Jadi seharusnya dia ngasih gol bukan ngasih gol. Tunggu pertunjukan selanjutnya. Semuanya dalam ukuran bermain sepak bola bukan syuting. Jangan masuk ladang kalau sudah sujud sejak nego. Permainan ini tidak memiliki level, sialan, aku akan kalah dengan anak-anak juga. Dan saya tidak punya semangat, aku tidak tahu apa permainannya, aku bermain dengan tindakan lari. Meskipun begitu, karena saya anak usia 22 di sisi lain, saya harus menyumbang gol jika itu tim besar. Tidak bisakah penyerang mencetak gol? Maung Mangluin dapat hadiah paling gatal. Pada suatu masa, harimau Asia berjalan di jalur zaman. Datang berkali-kali untuk bermain keras namun banyak yang diabaikan. Saya tidak akan mengirim dolar ke akun manapun lagi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku baru saja menontonnya tanpa tanda. Berapa etnis yang bermain sekarang? Mereka adalah orang-orang Yangon Mandalay yang belum pernah memenangkan hadiah di negara bagian. Kirim seluruh tim ke Rakhine untuk bertugas di militer. Ketika pelatih dan anggota tim dipecat dan membentuk tim baru, itu sangat jelas. Lebih baik dari pelatih asing sebelumnya. Mentalitas permainan telah meningkat. Aku menghargainya. Sayang sekali babak kedua turun lebih sedikit buruk. Aku terpuruk seperti ini. Jangan bilang penyerang sudah mati. Tidak bisa membiarkan fullback Indo lolos. Ada yang kau harapkan? Aku memberi hahaha, hanya duduk dan menunggu. Kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan. Egois, tidak pengertian, tidak ada hubungan, layak kehilangan. Jangan mencoba permainan berikutnya. Jika Anda tidak akan menang jika Anda mencoba. Aku merasa kasihan pada pelatih Oh Yong Ming Win. Saya selalu menonton setiap acara Myanmar di mana ada wanita. Setiap kali saya menontonnya itu membuat saya kanker mental. Kau harus menjauh dari aku seperti mantanmu. Anak muda tidak bisa melakukannya, liga dewasa juga kalah. Semua yang lain menjadi lebih baik. Sisi penyerangan masih belum kondisi buruk. Meskipun gratis itu tidak berguna. Pelatih asing harus dilatih dengan benar. Menonton dengan gembira dan patah hati tepat setelah pertunjukan. Tidak beberapa banyak retakan yang ada. Kekalahan sudah aku bilang, anak-anak akan berpendidikan. Sekarang bersama pemain elit, tolong atur korek api Dakatau kawan. Jika Anda harus mengkritik dengan keras, Ming Hao Lewin juga salah. Para pemain turun juga. Manajemen tim senior sangat tidak berguna. Mang Lewin memilih berkelahi dengan wasit. Kalah karena mental buruk. 3 wiket dalam satu pertandingan, dia banyak berkembang. Gameplaynya cukup buruk. Serangan ini tidak mengoper satu bola ke yang lainnya. Di lini tengah tidak mendukung apapun. Saya tidak melihat pertandingan dalam serangan ini. Saya bersorak karena saya tim Myanmar. Aku tidak bisa cukup menonton ini. Tim kecil Asia 0-0 berpura-pura terluka saat 0-1 tapi 0-1. Pemain Indo lagi sakit. Kelihatan kurang bagus. 2 pemain belakang main jauh dari lapangan pun kalah. Menang kalah menang, ini Myanmar. Aku panggil Mas, aku sangat bangga padamu. Makan lemak, istirahat tembum, berlatihlah menjadi gemuk. Yang bertanggung jawab atas 90 menit tonton lagi. Terima kasih pada pelatih yang tidak berbohong kepada Tio Zhao. Aku tahu itu tidak mudah untuk terpilih, tapi Tio Zhao harus diganti. Padahal Indo lagi tiduran 5 orang. Pelatih berteriak, Hyo Laing menang, hanya sepak bola yang bagus. Panggil Kau Kyulin kembali. Ini memalukan. Jangan terlalu terus bersaing. Anda tidak memiliki kemampuan bermain sepak bola dan pelatih. Anda bahkan tidak bisa bersaing dengan pemain kontra bola panjang. Kamu tidak bisa melepaskan apa yang kamu berikan. Apakah ini seleksi? Mental di rumah pun tertunda. Inilah kenyataannya. Biarkan tim yang pantas menang. Peringkat tim Myanmar tinggal jauh di laut. Ketika tim saya kalah bahkan di Liga Primer, meluangkan waktu untuk bermain bola samping dan bola atas gol. Sementara tim Myanmar saya bermain untuk kenyamanan, bahkan tidak adalah bola samping. Itu adalah kelemahan mental. Terimalah kekalahan itu dengan senyuman, karena itu pantas untuk dikalahkan. Inilah tim Myanmar. Rio Indah
Indo diprediksi 1-5 prediksi tandingan Myanmar. Saya pikir pertandingan ini keren, 1-0 tidak buruk. Jangan biarkan tim Myanmar bermain bola, biarkan mereka naik sepeda. Akan lebih baik jika tim dibatalkan, terlalu egois untuk terkesan. Terima kasih atas gol menyerang, makasih buat Ki Jong Maung Lwin yang masuk ke situasi. Terima kasih untuk bahkan tidak memenangkan tim pemuda. Jangan tersinggung, layak didukung. Popo tidak buruk, cakram dari bagian kedua berputar. Saya menemukan 3 orang mengenakan celana. Aku butuh mie. Saya berharap mereka bisa membeli rumah. Saya tidak mengkritik, ini adalah kemampuan untuk memilih gerak kaki. Manjat Ansia yang bahkan tidak bisa menendang anak 2005-2007. Permainan ini tidak basah. Maung Anglwin mengacukannya. Aku ingin menunjukkan keindahan bola, jangan tendang terus, jangan pulang. Kau menunjukkan keindahan sendiri. Pelatih juga menggantikan dan pengganti yang lambat. Maung Anglwin harus dibungkus dan terdorong untuk berani di pertandingan selanjutnya.